Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar? Gimana, baik, sehat? Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Bapak dengan pembelajaran yang berbeda. Kemarin kan kita sudah belajar IPS, sekarang kita belajar bahasa Indonesia dengan tema 7 kepemimpinan dan subtema 1 pemimpin idolaku. Dengan KD 3.3 menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca, dan KD 4.3 menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata, baku, dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Selanjutnya, mengidentifikasi teks pidato. Kemampuan dalam berpidato sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Jika anak-anak mau menjadi seorang pemimpin, seperti presiden contohnya, anak-anak harus pintar dan bisa berpidato dengan baik dan benar. Lalu, pidato bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai imbauan yang disampaikan, serta memberikan pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. Berikut langkah-langkah menurut teks pidato. Menulis teks pidato maksudnya. Yang pertama, tentukan topik atau tema pidato. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu, sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Kita sebelum mau berpidato tuh harus tentukan dulu topiknya apa, temanya apa, lalu selanjutnya kumpulkan referensi bacaan. Yang kedua, kita itu harus bisa mengambil referensi. Kita tuh mau berpidato tentang apa sih? Misalnya tentang kemerdekaan, kita tuh harus mencari referensi atau rujukan dari sumber-sumber lain, lalu diambil buat isi materi kita berpidato, gitu ya anak-anak contohnya. Yang selanjutnya, yang ketiga, buatlah rancangan teks pidato. Rancangan teks pidato disusun berupa salam pembuka, isi kalimat penutup, dan salam pidato penutup. Yang keempat, rangkaian pidato. Rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Perhatikan kalimat efektif dan gunakan kata-kata baku saat menyusun video. Jadi kalau sudah semuanya, topiknya udah ada, referensinya sudah ada, buat rancangan teks pidatonya sudah ada, lalu rangkaikan oleh anak-anak ya. Yang terakhir, latihan membaca pidato. Nah, setelah tersusun semuanya, baru kita bisa berlatih untuk berpidato karena sudah tersusun dengan baik. Seperti sudah topik ada, referensi sudah diambil, sudah dimasukkan ke dalam pidato kita. Rancangannya sudah tersusun, rangkaiannya sudah rapi. Terus kita berlatih gitu anak-anak ya. Lalu slide selanjutnya, kita masuk ke dalam langkah-langkah membuat teks pidato ya anak-anak. Kamu sudah memahami bagian-bagian dalam teks pidato. Kamu juga sudah memahami cara membuat kerangka pidato. Kerangka pidato dibuat untuk memudahkan kita menyusun teks pidato. Setelah kamu memahami kerangka teks pidato, kamu dapat membuat teks pidato berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan maksud atau tujuan pidato. Kita tuh mau berpidato. Contohnya ya anak-anak, maksudnya mau kemana gitu, dan tujuannya apa, kita tuh mau berpidato apa. Balik lagi kan seperti poin yang sudah disampaikan sama Bapak yang tadi, kita kan tujuannya untuk bikin pidato tuh misalnya untuk merayakan hari kemerdekaan, kita berpidato di depan masyarakat banyak. Nah, seperti itu contohnya. Lalu yang kedua, mengamati pendengar dan situasi sekitar. Kita berpidato juga harus bisa mengamati orang-orang, apakah memperhatikan kita atau tidak, atau
mendengarkan kita berbicara atau tidak, dan harus situasinya itu harus efektif dan kondusif, dalam artian tidak boleh berisik. Yang ketiga, memilih topik pidato yang sesuai. Kamu mau apa? Misalnya mau berpidato tentang kemerdekaan yang tadi Bapak bilang, harus sesuai rinciannya dengan apa yang kamu temakan. Rinciannya apa kemerdekaan tuh, seperti misalnya undang-undang, terus sejarah terlahirnya Indonesia. Jadi harus sesuai dengan tema atau topik. Lalu yang kelima, menguraikan secara mendetail. Nah, diuraikan kembali setelah memilih pidato yang sesuai, diuraikan. Misalnya detailnya tuh, misalnya hari kemerdekaan, detail kapan merdekanya Indonesia. Itu 1945 itu kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua, langkah-langkah sesudah itu diuraikan kembali, susunan apa yang ada dalam kemerdekaan di Indonesia. Seperti itu. Jadi harus diuraikan secara mendetail. Ya anak-anak. Yang keempat, membuat kerangka pidato. Sudah tahu belum membuat kerangka pidato seperti apa? Ayo. Baik, kalau belum paham, Bapak akan menjelaskan ya anak-anak. Kerangka pidato meliputi mulai dari salam pembuka. Jadi kita itu dalam menyusun kerangka berpidato itu harus ada salam pembuka. Salam pembuka berisi salam dan sapaan kepada orang yang menghadiri acara tersebut. Contoh dari salam pembukaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau salam sejahtera, atau selamat pagi, atau Om Swastiastu, salam nama budaya. Nah, itu salam pembuka contohnya ya anak-anak. Atau sapaan, bisa berbentuk sapaan kepada pendengar, berisi sapaan kepada seorang yang mendengarkan menghadiri acara tersebut, yang menghadiri acara pidato kita gitu anak-anak. Terus bisa ucapan syukur kepada Tuhan, itu masuk ke dalam pembukaan ya anak-anak. Salam pembuka, ucapan terima kasih, tujuan pidato, itu masuknya ke dalam salam pembuka. Nah, yang kedua, isi pidato. Isi pidato adalah memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Nah, isi pidato itu kita itu mau berpidato apa? Misalnya kemerdekaan Indonesia yang tadi ya, jadi biar nyambung gitu anak-anak. Itu tuh harus ada diisi di dalam isi, dibungkus dengan rapih di dalam isi, berbentuk materi yang akan kita sampaikan anak-anak. Itu ya isi pidato. Jadi isi kita mau berpidato apa gitu, jadi harus ada isinya. Yang selanjutnya, penutup. Contohnya, udah tahu contoh penutup pidato bagaimana? Seperti kesimpulan, bagaimana ini berisi kesimpulan dari isi suatu video, ucapan terima kasih, atau permohonan maaf, salam penutup. Salam penutup berisi ucapan salam untuk mengakhiri suatu pidato. Jadi, kerangka pidato meliputi mulai dari salam pembuka, isi pidato, dan penutup. Ya, itu anak-anak kerangka berpidato. Nah, sekarang Bapak punya latihan buat kalian. Ayo berlatih. Bacalah teks berikut dengan cermat. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan ya gambar, terlihat tidak? Kalau tidak terlihat atau tidak jelas, nanti Bapak share aja ya di grup. Di sini tentukan salam pembuka, pokok-pokok pembukaan, pokok-pokok isi pidato,
pokok-pokok penutup, dan salam penutup. Nah, ini buat latihan yang kedua ya. Bacalah kembali pidato yang disampaikan oleh Pak Abdi dan cerita di akhir slide. Dan nanti akan Bapak kirim ke dalam WhatsApp grup ya anak. Tentukan bagaimana bagian-bagian dari teks pidato tersebut seperti salam pembuka, pokok-pokok pembuka, pokok-pokok isi pidato, pokok-pokok penutup, dan terakhir salam penutup yang sudah dijelaskan oleh Bapak ya dalam kerangka berpidato. Mungkin sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Nah, ini anak-anak contoh pidato Pak Abdi, nanti Bapak share di grup WA ya.